Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Rahman Suradi, SP MSc, salah satu dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi agribisnis yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengantar ilmu pertanian, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran delivery, interaction, dan asesmen, di mana delivery merupakan proses penyampaian materi secara sistematis, interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan proses asesmen yaitu proses evaluasi, dalam hal ini adalah pemberian tugas ataupun bentuk lainnya selama proses pembelajaran ini. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran umum mengenai mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang konsep dan sejarah perkembangan ilmu pertanian, usaha tani mengenai proses sumber daya input, teknologi, pemasaran, dan sistem agribisnis dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui pendekatan case method, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan alternatif solusi serta strategi dalam pembangunan agribisnis yang adaptif, inovatif, produktif, dan berkelanjutan sebagai bentuk pencapaian pembelajaran berbasis suara. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi agribisnis semester 1 dengan kode MK AGB 61106 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek lapangan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini adalah menguasai konsep ekonomi pertanian, agribisnis, sosiopreneurship, supply chain management, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat secara teoritis dan aplikatif. Untuk capai pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar, ruang lingkup, dan sejarah ilmu pertanian. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan faktor produksi, teknologi, diversifikasi, sumber daya, input pertanian, dan kegiatan pasca panen, serta data niaga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pembangunan agribisnis pertanian berkelanjutan secara teoritis dan aplikatif. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan rincian 20% daring dan 80% luring. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian, yang pertama, pengertian ruang lingkup dan sejarah ilmu pertanian. 2. Unsur, ciri-ciri, proses produksi dalam usaha pertanian. 3. Konsep dasar usaha tani dan ruang lingkupnya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha tani. 5. Diversifikasi pertanian dalam peningkatan produktivitas usaha tani. 6. Konsep dan peran teknologi dalam usaha pertanian. 7. Panen dan pasca panen. 8. Tata niaga usaha pertanian. 9. Pembangunan pertanian, baik itu syarat utama maupun syarat perancang, input dan output. Yang ke-10, kelembagaan penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian. 11. Agribisnis serta peran strategis dalam pembangunan pertanian. Dan yang terakhir atau poin ke-12 adalah pembangunan agribisnis pertanian berkelanjutan. Pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian dilakukan dengan menerapkan beberapa metode dan disesuaikan dengan karakteristik materi. Metode yang pertama yakni contextual teaching learning, yang kedua metode pembelajaran berbasis project, dan yang ketiga metode cooperative learning. Melalui pendekatan metode ini, mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi kerja kolaboratif serta menyelesaikan tugas laporan praktek lapangan yang difasilitasi platform Sadima Universitas Muhammadiyah Bone. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa komponen penilaian. Yang pertama,
aktivitas partisipasi berupa kegiatan diskusi di dalam kelas dengan bobot 15%. 2. Tugas individu dengan bobot 15%. 3. Kegiatan praktek lapangan dengan bobot 30%. 4. UTS dengan kemampuan mempresentasikan laporan awal praktek lapangan dengan bobot 15%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan menyusun dan mempresentasikan hasil praktek lapangan dengan bobot 25%. Demikian deskripsi singkat saya mengenai mata kuliah pengantaran pertanian pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan proses pembelajaran pada salah satu materi sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari ibu sekalian, kita lanjut pertemuannya untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Oke, ini adalah pertemuan terakhir untuk pengantar ilmu pertanian. Dan saya harap apa materi-materi sebelumnya itu tetap teringat. Oke, nah materi terakhir atau pertemuan ke-15 dalam pengantar ilmu pertanian itu tema utamanya adalah pembangunan pertanian berkelanjutan. Oke, dimana tujuan atau subjek yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan mengidentifikasi permasalahan serta perumusan alternatif pembangunan agribisnis berkelanjutan ditambah dia spesifik lokasi. Oke, nah untuk mata kuliah ini saya harap kalian semua melakukan presensi terlebih dahulu dengan melakukan scan terhadap barcode yang telah saya sediakan. Silakan. Oke, cukup. Saya rasa untuk scan barcode-nya sudah aman. Presensi juga tidak perlu dipanggil satu-satu lagi. Oke, kita lanjut ke materi utama tentang pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Nah, pengembangan atau pembangunan agribisnis berkelanjutan saat ini tidak hanya berorientasi pada yang pertama adalah peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi mengingat tekanan global seperti saat ini perubahan iklim yang kita rasakan pada saat ini yang tidak bisa ditentukan apakah saat ini adalah kemarau atau musim hujan. Terus yang kedua adalah meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan pangan. Keamanan pangan di sini adalah keamanan apa yang mau kita konsumsi, makanan yang mau kita konsumsi, keamanannya. Oke, terus di sini yang kita juga adalah mengharuskan menerapkan prinsip berkelanjutan. Jadi agribisnis berkelanjutan atau pembangunan agribisnis berkelanjutan itu dia menerapkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah peningkatan produksi, keuntungan ekonomi, terus ditambah dengan keamanan pangan. Oke, nah sebelum saya lanjut materi intinya, saya mau tanya ini dulu sebelumnya pertemuan minggu lalu paham tidak tentang konsep agribisnis itu? Paham? Oke, saya mau tes satu orang. Oke, saudari di Boxia, silakan. Apa itu agribisnis? Jadi konsep agribisnis itu ada termasuk subsistem yang saling terhubung. Nah, yang dimana diantaranya ada subsistem hulu, on farm, hilir, dan penunjang. Yang dimana subsistem hulu itu adalah penyediaan bibit atau penyediaan sebelum kita melakukan yang namanya on farm. Nah, on farm itu adalah sesuatu pengolahan atau pengolahan setelah kita menanam suatu tanaman. Nah, di hilir itu ada dua. Di hilir ada pengolahan hasil dan ada pemasaran. Yang dimana pengolahan hasil itu adalah hasil tanaman kita diolah sedemikian mungkin agar mendapatkan harga atau harga jual yang tinggi seperti halnya pemasaran. Selanjutnya ada
penunjang. Nah, penunjang di mana itu adalah sesuatu atau lembaga yang membantu para petani untuk memberikan suatu inovasi yang baru. Oke, cukup. Saya rasa satu orang bisa mewakili semuanya. Dan saya rasa penjelasan dari saudari Andi Pausia dan mewakili semuanya. Nah, dari pernyataan saudara Andi Pausia tadi, ada dua komponen utama dalam agribisnis itu. Yang pertama adalah peningkatan produksi, terutama subsidi motornya. Dan yang kedua adalah keuntungan ekonomi atau dalam orang pendapatan yang diterima oleh petani. Tapi ada kurang dalam pertanian pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Selain tadi saya katakan adalah peningkatan produksi dan keuntungan yang dikatakan oleh saudari Andi Pausia, ada dua komponen tambahan. Yang pertama yang diminta adalah ketahanan pangan, keamanan pangan, dan yang kedua adalah tadi dikatakan oleh saudari yang di Pausia bahwa konsep agribisnis itu dia mengutamakan di peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi. Padahal dalam pelaksanaan agribisnis berkelanjutan, untuk mendukung kata berkelanjutan itu kita membutuhkan tambahan atau konsep baru. Yang pertama adalah dilakukan bagaimana menggunakan sumber daya alam secara merata atau adil. Dan yang kedua adalah keamanan pangan yang kita hasilkan dalam kegiatan agribisnis yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya konsep dasar ekonomi agribisnis berkelanjutan atau pembangunan agribisnis berkelanjutan. Secara konsep dasar adalah menggunakan sistem pengolahan sumber daya pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dalam konsep pembangunan agribisnis berkelanjutan itu ada tiga pilar utamanya. Yang pertama adalah pilar ekonomi, yang kedua adalah pilar lingkungan atau yang biasa saya katakan ekologi, dan yang ketiga adalah pilar sosial atau kehidupan masyarakat. Oke, nah terus kita coba catat. Oke, tek 3, 1, 2, 3. Oke, di mana dimensi ekonomi di sini? Yang pertama atau saya katakan tadi saya katakan adalah pilar, sama halnya kalau saya mengatakan dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi di sini adalah upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian dalam memberikan keuntungan finansial yang layak, efisien, berkeadilan bagi para pelaku usaha tani, khususnya petani kecil, sekaligus dapat bertahan dan jangka panjang tanpa merusak lingkungan alam. Oke, ada poin inti di sini dalam dimensi ekonomi. Yang pertama yang mengatakan adalah keuntungan finansial, sama dengan konsep agribisnis tadi di subsisten farm. Dia mengatakan bahwa bagaimana memperoleh keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh petani. Terus tahapan yang kedua, dimensi yang kedua adalah efisiensi penggunaan input. Mengenai input tadi contoh bibit, pupuk, pestisida, alat produksi pertanian dan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani. Nah, kedua bisa diperlukan kita. Nah, next selanjutnya. Oke. Nah, pilar utama dalam dimensi ekonomi itu ada 3. Yang pertama sekali lagi adalah produktivitas, efisiensi, pendapatan petani, nilai tambah, dan daya saing hasil pertanian. Oke? Siapa mau tanya sini?
Ada yang mau tanya? Karena kalian oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saudara Kiki, silakan. Apa itu produktivitas? Oke, produktivitas. Oke, dalam dimensi ekonomi, konsep produktivitas itu adalah kemampuan sebuah lahan dalam menghasilkan hasil bumi atau hasil panen. Kemampuan sebuah lahan dalam menghasilkan produk pertanian. Oke, itulah produktivitas. Oke, sampai di sini bagaimana saudara Kiki? Cukup? Oke. Oke, selanjutnya dimensi dalam pembangunan agrarius berkelanjutan adalah dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan di sini adalah pendekatan pengelolaan lingkungan, pendekatan pengelolaan pertanian yang berfokus pada kelestarian dan keseimbangan serta daya dukung sumber daya alam. Oke, ada 3 poin utama dalam dimensi lingkungan. Yang pertama bisa kita lihat sama-sama adalah keanekaragaman hayati. Yang kedua, konservasi dan kesehatan tanah serta kesehatan lingkungan. Dan dia berfokus pada, karena kita mahasiswa pertanian, dia fokus sama lahan pertaniannya. Bagaimana kita menjaga lahan pertanian Pak? Oke. Dimensi selanjutnya dalam pembangunan agrarius berkelanjutan adalah dimensi sosial, di mana dimensi sosial ini menitik beratkan pada keadilan, kesejahteraan manusia dalam ini adalah petani dan berkelanjutan komunitas pedesaan. Dia sebatas komunitas, komunitas desa, artinya orang yang hidup di desa itu. Nah, dari sini ada yang bertanya lagi dari semua. Saudara Sakwan, silakan. Pak, bagaimana konsep agribisnis berkelanjutan itu bisa mensejahterakan masyarakat? Nice. Jadi, bagaimana konsep atau dimensi sosial dalam pertanian, dalam pembangunan agribisnis berkelanjutan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat? Dalam konsep sosial, dalam konsep sosial itu ada kata adil. Dan di konsep ekonomi juga tadi dia mengatakan bahwa ada konsep tentang pendapatan petani dan peningkatan produksi. Kesejahteraan masyarakat di sini atau kesejahteraan hidup masyarakat di sini dia memadukan konsep tadi adalah satu, peningkatan hasil produksi, dan yang kedua adalah pendapatan usaha tani, dan yang berimbas pada tingkat kesejahteraan manusia. Dalam hal ini adalah pelaku utama. Kita lanjut ke materinya. Dalam pelaksanaan konsep pembangunan agrarius berkelanjutan terdapat beberapa tantangan. Tantangan ini sebenarnya dimulai dari zaman Orde Baru melalui program Revolusi Hijau, di mana program ini dia berfokus pada peningkatan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Itu tadi beberapa efek dari penggunaan input atau program intensifikasi dari revolusi hijau sendiri. Berikutnya di sini, dan efek itu masih ada sampai sekarang. Kalau mungkin contoh kasus ini hasil penelitian saya dari hibah internal penelitian Universitas Muhammad Indonesia, kampus kita sendiri. Ini adalah hasil penelitian yang saya peroleh, di mana perilaku penggunaan pestisida kimia di Kabupaten Ngerekan itu walaupun kategorinya masuk kategori sesuai, cuman ada beberapa permasalahan. Yang pertama di sini adalah aplikasi penyemprotannya. Aplikasi penyemprotan di sini dia tidak mengenal waktu dalam penyemprotan. Yang kedua adalah dosis dan takaran yang masuk kategori sama sekali tidak sesuai dalam aturan penggunaan pestisida. Yang paling parahnya dalam penggunaan input berupa pestisida, yakni adalah interval penyemprotan.
Di sini kita menyimpulkan petani bawang merah yang ada di Kabupaten Tegal itu dalam satu kali musim tanam itu 16 sampai 17 kali penyemprotan. Berarti dalam satu provinsi satu kali musim tanam itu dia memiliki 3 hari provinsinya baru menyimpul lagi. Dari tadi perilaku petani menggunakan pestisida kimia oleh petani bawang merah di Tegal, beberapa dampak dari penggunanya. Yang pertama adalah ancaman ekonomi yang merupakan salah satu pilar dari pembangunan agribisnis berkelanjutan, di mana ancaman ekologi dan lingkungan yang pertama adalah resistensi hama, hanya hama terhadap pestisida yang kita gunakan. Malah yang kedua adalah akumulasi residu tanah, ancaman penggunaan pestisida yang berupa bahan aktif kimia sukar terurai. Bahan aktif yang ada pada pestisida kimia itu susah terurai. Oke. Dan yang kedua, ancaman berikutnya akibat penggunaan pestisida yang tidak sesuai aturan. Berikutnya yaitu resiko K3, keselamatan kerja petani dan ekonomi agribisnis sendiri. Di sini keselamatan mulai terancam, kebiasaan menyemprot melawan arah angin dan minim penggunaan APBD. Alat pelindung diri. Sorry. 3, 2, 1. Oke. Dampak aplikasi pestisida di luar anjuran yang kedua adalah resiko K3 dan ekonomi agribisnisnya. Nah, di sini untuk K3 adalah kesehatan petani terancam, di mana kebiasaan menyemprot melawan arah angin, itu dan minimnya penggunaan APD atau alat pelindung diri memicu kontaminasi atau keracunan pada petani sendiri. Yang kedua, inefisiensi biaya usaha tani, penggunaan input pupuk pestisida yang berlebihan. Jelas kita menggunakan modal yang berlebihan untuk mengadakan atau melakukan kegiatan penyemprotan. Makanya dalam penggunaan pestisida yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini ada beberapa efeknya. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, adalah ancaman ekologis dan lingkungan. Yang kedua adalah resiko K3 dan ekonomi bagi pelaku utama ataupun biasa kita katakan adalah petani. Next adalah 3 pilar utama dalam pembangunan agribisnis berkelanjutan. Di awal ada 3 dimensi. Sekali lagi saya tekankan bahwa dimensi ekonomi, dimensi lingkungan atau dalam hal ini adalah ekologi, dan dimensi sosial. Dalam konsep pembangunan agribisnis berkelanjutan itu dia membutuhkan keseimbangan antara ketiga dimensi ini. Dia menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan serta aspek sosial. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan saudari Linda. Apa keseimbangannya Pak dari 3 pilar tersebut? Oke, konsep atau kata keseimbangan dari ketiga dimensi yang ada, keseimbangan antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial itu adalah harmonisasi ketiganya. Bahwa kegiatan pertanian itu bukan cuma untuk meningkatkan produksi, tapi dia harus memperhatikan, lingkungannya atau sumber daya alam, supaya apa yang kita makan apa yang kita nikmati saat ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itulah konsep keseimbangan dari 3 dimensi utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutannya. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang bertanya atau sudah cukup? Cukup. Oke. Nah, untuk adik semua, tadi beberapa materi tentang pembangunan
bisnis pertanian secara berkelanjutan, dia meningkatkan keseimbangan. Jadi tugas Pak sekarang sebagai generasi muda, bagaimana menerapkan konsep ini. Tidak usah digunakan lagi konsep tentang penggunaan itu sebanyak mungkin. Pengambilan orang program intensifikasi pertanian pada era Orde Baru. Karena saat ini kalian adalah generasi kedepannya, jadi dalam pelaksanaan atau membangun pertanian berkelanjutan, saya minta ingat 3 konsep atau dimensi ini. Bagaimana kalian melakukan proses budidaya pertanian sampai usaha tani untuk memperoleh pendapatan bagi keluarga, tapi tetap memperhatikan lingkungan, karena lingkungan adalah bagi kita seorang petani adalah piring tak sendiri. Oke? Ketika masih menggunakan konsep yang lama terus, ya bisa dijamin untuk ke depan atau generasi selanjutnya setelah kita, setelah kalian, adikku semua, itu bakalan punah gara-gara penggunaan tadi. Nah, sama dengan yang saya katakan di sini, yang sering saya dengarkan dari orang tua saya atau dosen saya. Oke, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, suatu kaum tidak bakalan berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Oke, nah harapan itu setelah materi ini kalian bisa melaksanakan atau menerapkan konsep pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Oke, nah cukup sampai sini. Oke, selanjutnya terakhir tugas untuk pertemuan kali ini sesuai dengan capaian pembelajaran sebelumnya, kita disuruh mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atau alternatif dalam penerapan konsep pertanian berkelanjutan. Kalian adik-adik semua kembali ke desa masing-masing, coba identifikasi pelaksanaan konsep pembangunan pertanian. Apa masalah yang dihadapi oleh petani dan coba carikan solusi untuk masalah itu. Paham? Paham. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.